Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuli Ratna Septiani dengan nomor NPM 10060224013, berasal dari program studi matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu website AI yang pada kali ini saya beri judul Penggunaan Wordtune AI untuk Menyempurnakan Tulisan. Oke, yang pertama di sini ada daftar isi yang berisi pendahuluan, metode, pembahasan, dan kesimpulan serta saran. Oke, pada bagian pendahuluan, di sini saya akan membahas tentang latar belakang, lalu identifikasi masalah, tujuan, dan juga manfaat. Latar belakang. Dalam dunia yang semakin terhubung dan serba cepat, kemampuan untuk menyampaikan ide melalui tulisan menjadi sangatlah penting, terlebih lagi dalam teknologi digital. Nah, berbagai alat berbasis teknologi telah dikembangkan untuk membantu kita dalam memperbaiki kualitas tulisan. Nah, salah satunya itu adalah Wordtune, yang dimana merupakan sebuah platform berbasis kecerdasan buatan AI yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan menulis. Identifikasi masalah. Lalu, apa aja sih yang jadi masalahnya? Nah, diantaranya yaitu seringkali banyak penulis yang mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang efektif dan juga banyak penulis yang mengalami kesulitan menyampaikan ringkasan ide tanpa mengurangi makna utama dari tulisannya. Maka dari itu, tujuan di sini yaitu menggunakan Wordtune AI untuk meningkatkan kejelasan, keefektifan, dan daya tarik tulisan, serta memudahkan dalam membuat rangkuman dan menyederhanakan kalimat kompleks menjadi lebih singkat dan padat. Nah, untuk manfaatnya yaitu memperbaiki struktur kalimat, lalu memberikan kalimat dengan tone gaya yang kita inginkan, lalu dapat membuat tulisan menjadi lebih ringkas dan informatif, serta dapat menghemat waktu dalam proses penyuntingan tulisan. Oke, next di sini kita masuk ke bagian metode yang dimana merupakan tata cara atau langkah untuk mendapatkan website AI ini. Yang pertama, Wordtune AI ini dapat kita akses melalui browser seperti Google Chrome, Safari, dan lainnya. Nah, caranya kita cari terlebih dahulu Wordtune AI di browser seperti Google Chrome, Safari, dan lainnya. Lalu setelah ketemu, kita bisa langsung masuk dan kita login terlebih dahulu. Kita bisa login menggunakan Google, Facebook, ataupun email. Nah, setelah itu, kita bisa langsung masuk ke dalam tampilan Wordtune AI dan kita bisa langsung menggunakannya dengan memasukkan tulisan dan memilih fitur-fitur yang ada pada Wordtune AI. Oke, seperti yang telah saya katakan tadi bahwasanya Wordtune AI ini dapat kita akses melalui via browser seperti Google Chrome, Safari, Firefox, ataupun Microsoft Edge. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi untuk Wordtune AI. Yang pertama untuk smartphone, untuk platformnya yaitu aplikasi web, akses via browser seperti Google Chrome, Safari, atau Firefox. Untuk sistem operasinya, untuk iOS 13.0 atau lebih tinggi, dan untuk Android yaitu Android 6.0 Marshmallow atau lebih tinggi, dan untuk RAM-nya minimum 3 GB RAM untuk pengalaman yang lancar, dan untuk prosesornya minimal quad-core misalnya Qualcomm Snapdragon 600 series atau lebih tinggi. Dan sedangkan untuk spesifikasi Wordtune di PC, yaitu untuk platformnya, browser berbasis Chromium seperti Google Chrome dan Microsoft Edge. Lalu untuk kebutuhan sistemnya, yang pertama untuk Windows, seperti Windows 7, 8, 10, ataupun 11, dan untuk Mac OS 10.12 Sierra atau lebih tinggi. Dan untuk RAM-nya yaitu minimum 2 GB RAM, namun disarankan 4 GB RAM untuk pengalaman yang lebih baik. Dan untuk prosesornya yaitu Intel Core i5 generasi 8 atau lebih baru, atau AMD Ryzen 5 atau generasi 3 atau lebih baru. Oke, di sini kita masuk ke bagian pembahasan yang dimana saya akan membahas tentang cara install atau login, lalu fitur-fitur, lalu cara penggunaan Wordtune AI, dan yang terakhir ada kekurangan dan kelebihan dari Wordtune AI.
Oke, di sini kita masuk ke bagian pembahasan yang pertama, yaitu cara masuk atau login ke Wordtune AI. Yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ke dalam browser atau Google, lalu kita searching Wordtune AI di search bar. Nah, setelah ketemu, kita bisa langsung masuk atau kita akan masuk ke tampilan berikut, yang dimana kita akan mengklik tanda warna ungu yang ada di tengah tersebut. Nah, setelah mengklik tanda warna ungu itu, kita akan diarahkan untuk login terlebih dahulu. Kita bisa login menggunakan akun Google, Apple, Facebook, ataupun email. Nah, setelah berhasil login, kita akan masuk ke dalam tampilan keseluruhan Wordtune AI. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan Wordtune AI dengan memasukkan teks yang akan kita ubah dan memilih fitur. Oke, next di sini ada fitur-fitur yang ada pada Wordtune AI. Yang pertama yaitu ada menulis kembali, yang dimana itu tempat untuk memasukkan teks. Lalu di sini akan ada tanda tas, yang dimana fungsinya itu untuk mengubah tulisan kita menjadi lebih resmi. Dan juga ada tanda sepatu, yang dimana fungsinya untuk mengubah tulisan kita menjadi lebih casual. Dan juga di sini kita bisa memperluas tulisan serta memperpendek atau mempersingkat tulisan. Oke, di sini ada beberapa fitur yang ada pada Wordtune AI yang lain yang akan saya jelaskan. Di antaranya yang pertama yaitu ada continue writing, yang dimana fungsinya untuk melanjutkan suatu tulisan atau kalimat. Lalu ada explain on, fungsinya untuk menambah penjelasan secara lebih detail tentang poin yang sedang kita tulis. Lalu ada explain on, nah fungsinya itu masih sama untuk menjelaskan suatu topik yang sedang kita bahas. Lalu ada add a conclusion, yang dimana fungsinya untuk menambahkan suatu kesimpulan atau untuk merangkum suatu paragraf. Dan terakhir ada give an example, yang dimana ini fungsinya untuk memberikan contoh-contoh seperti memberikan contoh kasus yang spesifik tentang topik yang sedang kita bahas. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan mencontohkan bagaimana cara menggunakan fitur di Wordtune AI. Yang pertama, kita masukkan teks atau tulisan terlebih dahulu. Nah, di sini saya mencontohkan dengan memasukkan teks berupa Indonesia is the largest country. Nah, setelah itu kita bisa langsung memilih menu atau fitur yang akan kita pakai untuk mengubahnya. Di sini saya akan memakai fitur casual untuk mengubah tulisan saya menjadi lebih casual lagi. Nah, di sini tuh akan ada beberapa rekomendasi atau jawaban dari Wordtune AI yang bisa kita pilih. Oke, next. Di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan fitur yang lain, yang dimana caranya masih sama. Kita masukkan teks terlebih dahulu, lalu kita pilih fitur. Di sini saya memilih fitur continue writing, yang dimana fungsinya untuk menambahkan suatu kalimat atau teks dari teks yang kita masukkan tadi. Nah, ini merupakan jawabannya. Dan jika kita masih belum puas dengan jawabannya, kita bisa pilih another suggestion untuk mengganti jawaban. Dan kita bisa klik down untuk mengunci jawaban kita. Oke, di sini yang terakhir saya akan menggunakan fitur yang lain juga, yang dimana fitur ini tuh terdapat di sebelah kiri. Nah, di sini tuh kita bisa menambahkan suatu halaman baru, membuat halaman baru, membuat summarize, dan lainnya. Di sini saya akan memilih menggunakan fitur summarize, yang dimana fitur ini tuh fungsinya untuk meringkas atau membuat ringkasan dari suatu file yang kita kirim. Nah, yang pertama kita pilih fitur summarize, yang dimana setelah itu kita akan diarahkan untuk mengupload suatu file atau teks yang ingin kita ringkas. Nah, kita bisa menguploadnya berupa file PDF, salin URL, ataupun paste teks. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan paste teks. Nah, di sini kita bisa memasukkan paste teks pada kolom berikut. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik tanda summarize warna ungu untuk mendapatkan jawaban atau ringkasan dari Wordtune AI. Nah, tinggal tunggu sebentar. Nah, ini adalah jawaban dari Wordtune AI yang di sebelah kiri dari teks yang kita masukkan yang sebelah kanan, yang dimana jawabannya akan lebih singkat karena fitur summarize ini fungsinya untuk mempersingkat atau membuat ringkasan dari suatu kalimat atau teks yang kita masukkan. Oke, next di sini kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan. Jadi, apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari Wordtune AI? Ayo kita bahas. Nah, untuk kelebihannya yaitu yang pertama, integrasi dengan alat lain. Jadi, Wordtune AI ini dapat kita integrasikan dengan platform penulisan lain seperti Google Dokumen.
Lalu yang kedua ada peningkatkan daya penulisan, yang dimana Wordtune AI ini dapat membantu kita untuk meningkatkan kualitas tulisan kita menjadi lebih baik. Dan yang terakhir yaitu ada antarmuka Wordtune yang dirancang agar ramah pengguna, yang dimana Wordtune AI ini memiliki tampilan yang sederhana, yang mudah untuk dipahami dan digunakan bagi pemula. Lalu untuk kekurangannya apa? Nah, untuk kekurangannya tersendiri yaitu ada keterbatasan bahasa, yang dimana Wordtune AI ini belum dapat mengakses seluruh bahasa. Di antaranya bahasa Indonesia, pada Wordtune AI ini belum dapat diakses. Lalu ada keterbatasan fitur di versi gratis, yang dimana Wordtune AI ini memiliki fitur-fitur yang hanya bisa diakses apabila kita berlangganan. Dan kita juga hanya memiliki kesempatan 9 kali untuk mencoba fitur gratis. Dan yang terakhir ada ketergantungan pada koneksi internet, yang dimana Wordtune AI ini dapat kita akses apabila kita terhubung dengan koneksi internet. Oke, di sini kita masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulannya, Wordtune AI adalah alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas tulisan dengan memperbaiki kejelasan, struktur, dan gaya bahasa. Wordtune AI ini cocok digunakan di berbagai kalangan, dan fitur aplikasi ini dapat menyederhanakan ide kompleks dan meningkatkan efektivitas. Nah, untuk sarannya, untuk aplikasi ini, tingkatkan dukungan untuk berbagai bahasa dengan kualitas yang setara, dan tambahkan analisis untuk mengidentifikasi bagian tulisan yang kurang efektif. Dan saran untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih detail dan lebih rinci lagi tentang aplikasi Wordtune AI ini dan fitur-fitur yang lain. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.